Hai guys, welcome back to podcast Ruang Gabut. Apa slogannya? Sebutin dulu. Asal gabut kita gabut. Podcast nomor 7, kita kan udah bilang kalau misalkan ada seri yang ini ya, yang kita bakal tunggu-tunggu ya, yang bakal dibawain sama Bro Dirga ya tuh ya. Oke, boleh. Bisa ulangin nggak kita materinya apa? Jadi materinya tuh kayaknya kita seru ya ngebahas tentang cita-cita di masa depan nih buat anak-anak muda gitu, ya nggak sih? Itu penting banget sih, karena kan emang ya sekarang dari muda kita harus udah harus nyusun gitu masa depan kita kayak gimana. Apalagi sekarang nih kita lagi dikasih waktu dengan gabut-gabutnya, aktivitas kita berkurang. Sekarang kita harus mikirin masa depan gitu, jangan gabut-gabut aja. Bener. Oke, jadi boleh ya kita bahas itu sekarang ya, langsung aja kali ya, biar kita bahas-bahas gitu kan. Oke. Kaskan. So, kasih kita inspirasi kakak dan Cece ini lah. Ayo. Iya nih, berhubung gua sama Lisa paling tua di sini kan. Iya benar kan, kasih kita inspirasi. Ayo ajakkan adik-adik untuk yang muda-muda, iya. Oke, muda nih. Menurut gua anak muda zaman sekarang tuh udah enak banget ya. Kita udah bukan di zaman seperti orang tua kita dulu yang serba susah buat nyari informasi dan lain-lain hal gitu ya. Sedangkan kita ini tuh udah mudah banget buat ngapa-ngapain gitu loh. Kita belajar bisa dari internet, dari YouTube ya kan. Kita ikut kelas online. Apalagi kan sekarang pandemi nih, kita kan bisa ikut kelas online. Apa kayak kelas online? Mungkin kalau yang cewek itu apa, masak ya kan, atau desain baju yang kayak gitu-gitu loh ya kan. Nah, jadi menurut gue tuh zaman sekarang tuh zamannya dimana anak-anak muda, apalagi yang di universitas itu cari pengalaman sebanyak-banyaknya di universitas gitu loh. Contohnya tuh apa sih? Contohnya adalah kita ikut organisasi tuh di kampus tuh, ya kan. Kita semakin banyak organisasi yang ikut, semakin banyak acara-acara yang kita jadi panitia, itu kan bisa jadi penyumbang buat CV kita nanti kan, di kurikulum vitae kita itu kan, buat nanti bikin impress ke HRD kantor yang kita apply gitu loh. Itu bagus banget sih, dan sepengalaman gue apply kerja dan sampai tahap wawancara itu, di endingnya adalah wawancaranya itu pasti 2 pertanyaan terakhir itu pasti sama gitu loh. Apa aja sih organisasi yang pernah kamu ikuti dan kamu tuh posisinya apa di situ gitu kan. Nah, itu kan kalau kita punya posisi yang bagus dan habis itu organisasinya juga sangat berpengaruh di universitas kita itu kan bisa jadi nilai plus banget ya kan, buat HRD itu ngeliat kita, wah gila nih anak nih, ternyata keren banget, dia pernah jadi ketua, dia pernah jadi wakil ketua gitu kan. Nah, itu pasti banget tuh. Dan pertanyaan terakhir yang bakal ditanya sama HRD adalah, kalau kita terima kalian, kontribusi apa nih yang bisa kalian berikan untuk perusahaan gitu. Biasanya tuh gitu tuh interview kalau nanya udah di ending. Nah, dengan kita banyaknya pengalaman-pengalaman di kuliahan itu atau di SMA, kita tuh bisa pakai itu buat jawab gitu loh. Contohnya gini nih, saya waktu kuliah pernah mengatasi masalah saat saya jadi panitia di acara ini gitu loh. Nah, itu kan bisa menjual diri kita, oke, kita bisa problem solving yang bagus banget nih ternyata nih. Nah, itu mungkin bisa jadi pertimbangan buat HRD ini terima kita di perusahaannya dia gitu loh ya kan. Nah, itu tuh penting banget tuh buat dilakuin. Dan zaman sekarang tuh kayaknya investasi kali ya. Investasi tuh sekarang mudah banget loh guys ya kan, kayak kita pakai aplikasi pun kita bisa investasi gitu kan, bisa bisa termobile dari HP ya. Nah, bener banget dari HP, betul tuh. Misalkan kita bayarnya pun bisa pakai GoPay, pakai Dana gitu kan, pakai OVO, itu kan semakin mudah banget ya. Nah, itu kita bisa tuh belajar gimana sih cara trading, gimana sih cara saham gitu. Ya walaupun gue sebenarnya nggak main sih, cuman menurut gue teman-teman gue ini banyak banget nih beberapa yang main saham, dan sumpah loh jajannya tuh gila-gilaan loh guys. Mereka yang main saham tuh jajannya tiap minggu ke sini ke sana, bisa yang punya mobil ganti pelek segala macam gitu. Cece kita ada saham nih. Iya, main saham ini. Ngerti manajemen banget tuh. Iya, Lis. Kalau Lisa gimana, Lis? Lu main saham nggak, Lis, kira-kira, Lis? Ada main, cuman lebih ke reksadana sih. Soalnya kan reksadana udah diatur sama si bank gitu kan. Benar. Gitu.
begitu tok-tok banget lah. Oke. Tapi coba nih profitnya kalau kita lumayan. tanya Ya. ke Jason gimana Jason? Lu kalau Jason menurut lu gimana sih anak-anak zaman sekarang ini apa yang harus mereka lakukan tuh buat masa depan? Kalau menurut gue sih ya, untuk sekarang ini mungkin teknik-teknik praktek itu lagi susah ya, karena pandemi ada disuruh work from home semua. Jadi ya mungkin menurut saya sih, mungkin lebih baik mereka tuh cari-cari informasi dulu gitu. Cari-cari di internet lah, gunakan pakai HP yang untuk cari research gitu, apa aja sih nanti kerjanya kayak gimana. Terus ya belajar lah, ini waktu kita tuh di rumah tuh ya mendingan daripada diem-diem doang, mendingan cari buat apa sih sebenarnya nanti yang aku mau gitu. Mungkin kalian juga bisa ini, kan ada banyak tuh ya yang kerjanya itu magangnya itu dari online semua tuh. Mungkin kalian bisa gitu ambil waktu tuh buat jadiin penuhin pengalaman gitu. Nah itu kan bisa banget. Pasti nanti ntar kalau udah keluar tinggal carinya gampang. Gitu-gitu sih paling menurut gua. Benar. Ya. Benar, oke. Itulah ya, gitu kan. Kalau dari Andros gimana Andros? Sama Dimas nih lu berdua nih. Apa sih yang menurut lu tuh sekarang happening banget buat anak-anak muda nih? Oke, boleh Dimas dulu deh. Oke, kalau buat gua tuh paling tadi kan cari informasi udah ya, misalnya mau kerjain itu tadi ikut organisasi tadi juga disebutin kan. Kalau menurut gue sih paling kayak ya paling ikut magang sih ya. Kalau nggak salah paling kayak ngikut magang kayak misalnya plus kuliah kita tuh kayak ada dikasih ini loh kayak space buat kita magang. Nah itu kalau ada kesempatan itu kalian boleh banget ikut gitu buat nyari pengalaman juga kan biar kerja atau lingkungannya kayak gimana sih paling buat kita ntar. Nah itu buat biar nggak kaget gitu. Karena gue tuh orangnya kalau kayak gitu adaptasi ke lingkungan kerja langsung kaget kan. Jadi adalah mungkin coba aja magang gitu. Who knows nanti one day udah kebiasaan kan buat pas kerja. Amin. Jadi itu aja sih dari gue. Gimana nih Bro Andres? Kalau gue juga kira-kira sama sih. Begitu juga ya kalau nyari pengalaman. Biar ya emang bener sih biar gak kaget aja kalau misalnya kita nanti tiba-tiba disodorin apa gitu ya kan. Benar. Biar Berarti enak. intinya adalah guys, pengalaman itu adalah guru terbaik. Itu sih guys sebenarnya. Itu beneran bakal nanti tercapai di hidup kalian tuh, bahwa pengalaman yang udah kalian rasain itu adalah guru terbaik kalian untuk menjalankan hidup kalian ini gitu loh. Ya guru terbaik sebenarnya orang tua sih ya kan, orang tua kita sendiri. Cuman dengan pengalaman yang kalian dapat itu, kalian bisa mempermudah masalah-masalah yang akan kalian hadapi di masa depan. Gitu sih, Liz. Gua rasa Liz sebenarnya pembahasan hari ini. Ya, jadi semakin sekarang kita harus lebih banyakin skill-skill gitu lah ya. Kita soft skill, hard skill semuanya kita pelajarin biar nanti ke depannya itu kita bisa lebih bersaing gitu kan sama teman-teman kita, sama pesaing kita, kompetitor buat kita lebih maju perusahaan kita bakal kerja atau kita bakal berkomunikasi, bersosialisasi di lingkungan kita gitu ke depannya ya. Oke, dulu kali ya podcast kita hari ini kayaknya cukup panjang dan pembahasannya terlalu lebih tinggi dibandingkan yang kemarin-kemarin ya. Gak apa-apa lah. Levelnya Sebagai berat ini. informasi. Iya. Informasi. Boleh lah, ya udah. Segitu dulu mungkin kita ketemu lagi ya di next podcast. Jangan lupa nonton, like, subscribe karena itu penting banget buat kita semua. Oke. Thank you Thank you guys. Thank you. Bye-bye. Bye. See you.